Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel. Channel yang ngebahas kisah-kisah seputar TNI dan Polri. Video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas mengenai Letda Dani Maukar. Dani Maukar adalah pilot TNI AU yang memberondong Istana Merdeka di tahun 1960. Dani Maukar sempat mendapat pelatihan menerbangkan pesawat tempur MiG-17 di Mesir dan di Polandia. Sepulang dari luar negeri, Dani ternyata diincar oleh Gerakan Pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta di Sulawesi. Permesta muncul karena rasa ketidakpuasan militer di daerah terhadap pemerintah pusat. Muncullah gerakan pemberontakan di daerah bernama Permesta. Di Sulawesi, gerakan Permesta dipelopori Kolonel Vence Sumual. Awalnya Permesta didirikan di Makassar, kemudian pusat gerakan dipindah ke Manado. Dani sendiri adalah pemuda keturunan Manado, maka tak heran Permesta mengincar Dani untuk ikut dalam gerakan makar mereka. Permesta mulai mendekati Dani untuk ikut dalam gerakannya. Namun Dani tidak menghiraukan ajakan itu. Herman Maukar, kakak Dani, ikut terlibat dalam gerakan Permesta. Sang kakak memaparkan rencananya menyabotase kapal tanker yang ingin membawa minyak ke Sumatera. Caranya dengan menaruh dinamit di kayu-kayu penahan dermaga. Bagi Dani rencana itu tak masuk akal. Pemuda Minahasa yang ikut Permesta terus meminta Dani bergabung. Apa yang bisa dilakukan seorang letnan? Kata Dani mengelak. Lama-kelamaan hasutan-hasutan mulai membuat kuping Dani panas. Pada sebuah acara mahasiswa Manado di Bandung, Dani mendapat ejekan dan sindiran. "Kenapa tentara menghalangi kalau kami demo?" tanya mereka. Dengan tenang, Dani menjawab, "Kami tidak menghalangi. Kami nggak bisa apa-apa. Kami dibayar pemerintah dan kami bekerja sesuai perintah." Dani makin terprovokasi saat mendengar cerita seorang wartawan India bernama Kokar. Kokar menceritakan adanya ketimpangan pembangunan di Manado. Hal ini membakar emosi Dani. Rasa kedaerahannya muncul. Mulai Dani protes di dirinya sendiri atas ketidakadilan yang dialami tempat leluhurnya itu. Akhirnya Dani terseret dalam Permesta. Permesta awalnya merencanakan makar pada 2 Maret 1960, tepat di hari peringatan proklamasi Permesta. Tapi rencana itu gagal dilakukan. Dani sendiri menanyakan seputar kegagalan makar di tanggal 2 itu ke sejumlah pihak Permesta di Bandung. Jawaban yang didapat Dani sungguh aneh. Ada yang bilang karena hari itu bukan hari baik atau masih menunggu tanda. Dani menemui Mayor Sutisna. Oleh Sutisna, Dani diberitahu rencana makar selanjutnya pada 9 Maret 1960. Ada 4 sasaran serangan yang direncanakan, yaitu Istana Kepresidenan, tangki bahan bakar di Tanjung Priok, Istana Bogor, dan Pangkalan Udara Halim. Sasaran terakhir ini ditolak Dani. Saya bilang, "Gak bisa, itu rumah saya. Kalau mau sasaran lain, jangan sasaran Auri," bantah Dani ke Sutisna. Rencana selanjutnya, setelah menembaki 3 sasaran itu,
Dani diminta kabur ke Singapura. Dani menolak. "Dua adik saya perempuan dan papi saya di sini, nanti disikat. Saya tidak mau, saya tidak akan lari," tegas Dani. Akhirnya disepakati. Dani mendarat darurat di wilayah Darul Islam di Malambong dan Panumbangan, Jawa Barat. Dua wilayah itu sedang dikuasai Batalion 324. Batalion ini berasal dari Sulawesi Utara yang dikirim untuk menumpas Darul Islam. Sebagai orang Manado, Sutisna yakin Dani akan diselamatkan para anggota Batalion 324. 8 Maret 1960, sehari sebelum rencana penyerangan dilakukan, Dani pergi ke Bandung. Ia membawa MiG-15 ke Bandung menemui Sam Karundeng dan Herman kakaknya. Mereka adalah tokoh Permesta. Saat itu mereka membahas persiapan akhir penyerangan. 9 Maret 1960 pukul 04.30, Dani meninggalkan Bandung menuju Jakarta. Ia diantar Kapten Komarudin, teknisi kepala Skadron 11 Lanut Hussein Sastra Negara, Herman, Sam, Vivi dan Molly kekasihnya. Molly memberikan kecupan mesra sebelum Dani terbang. Molly sempat menanyakan apakah Dani akan kembali ke Bandung pekan depan. Begitu Molly berlalu, tanpa terasa air mata Dani meleleh. Perasaannya begitu gundah karena ia akan melaksanakan misi berbahaya. Pagi itu sampailah Dani di Kemayoran. Lalu seorang perwira mengabarkan perintah dari Mayor Udara Leo Watimena. Leo menginstruksikan penerbangan supersonik menggunakan MiG-17. Ada 3 pilot yang diminta terbang, yaitu Dani, Saputro dan Sofyan Hamzah. Pukul 11.45 giliran Dani terbang. Sambil berjalan, mata Dani memandangi skadron. "Sampai kapan saya akan meninggalkan tempat ini?" ujarnya dalam hati. Dani memulai penerbangannya hari itu dengan sebuah doa. "Saat ini Tuhan, sertailah diriku. Berkati aku dalam misi ini, karena kamu tahu apa maksudnya. Maafkan aku dalam dosa ini. Amin." Dani direncanakan terbang ke selatan Jakarta. Namun, Dani sudah punya rencana lain. Saat terbang, Dani sempat mengontak personel pangkalan yang saat itu habis mengambil bahan bakar di depan Istana Merdeka. Dani menanyakan apakah melihat bendera kuning berkibar di depan Istana Merdeka. Personel itu menjawab tidak melihat. Jika tidak ada bendera kuning di depan Istana Merdeka, artinya Presiden Soekarno tidak berada di tempat. Dani bergerak menuju sasaran pertama, kilang minyak Shell di Tanjung Priok. Ia melepaskan tembakan kanon 23 mm. Namun tembakannya jatuh di depan sasaran. Tak ada waktu mengulang. Dani berbelok ke selatan sambil menggerutu. Di tengah kota Jakarta, Dani terbang rendah agar tidak terdeteksi radar. Ia lalu menuju Istana Merdeka. Begitu sasaran terlihat, Dani memberondong Istana Merdeka. Tembakannya mengenai pilar-pilar di sisi kanan Istana Merdeka. Tembakan itu juga merontokkan kaca-kaca besar di belakang pilar. Suara pesawat tempur menggelegar di tengah keramaian ibu kota. Tanpa sadar, tangan Dani basah karena grogi. Ada perasaan tidak enak di hatinya.
Ia mempercepat laju pesawat. Dalam 5 menit, Dani sudah tiba di Bogor. Rasa malas sudah menghinggapi dirinya, namun ia tetap merampungkan misi. Dani melepaskan tembakan ke Istana Bogor dengan menghabiskan semua peluru kanon 37 mm. Tembakannya kali ini tidak ada satupun yang mengenai sasaran. Dani berlalu dari Bogor menuju Bandung. Di saat itu, pangkalan di Kemayoran melakukan panggilan berkali-kali ke Dani. Namun Dani mematikan radionya. Ia tidak membalas sekalipun panggilan dari pangkalan. Karena jika ia membalas satu kali saja, maka keberadaannya akan diketahui. Di tengah pelariannya di atas pesawat, Dani melamun. Ia gundah gulana. Dani membayangkan bagaimana reaksi sang kekasih Molly jika tahu perbuatannya. Dani juga membayangkan seperti apa reaksi sang ayah jika tahu kelakuan anaknya. Gara-gara melamun, Dani sudah terbang jauh tanpa tahu arah. Bagaimana nasib Dani selanjutnya? Simak kisahnya di video selanjutnya ya.